Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu buat semua anak sekolah minggu yang berada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, pada pagi hari ini Ibu Guru akan memperkenalkan diri dan juga teman-teman Ibu Guru yang ada di sini. Ibu Guru sendiri namanya Ibu Guru Dewi. Di sebelah kanan Ibu Guru ada Ibu Guru Fidel. Di sebelah kiri Ibu Guru ada Ibu Guru Tika. Di belakang Ibu ada Ibu Guru Tini. Halo. Dan yang main gitar ada Kak Yafet. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, kita ulang sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Amin. Bagaimana, masih semangat? Ya, mari kita menyanyi lagi dari lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, anak-anak sekolah minggu, silakan duduk di tempatnya kembali. Nah, selama 5 bulan kita tidak pernah ketemu, kita tidak pernah datang beribadah di rumah Tuhan. Tetapi jangan biarkan hal itu menjadi keterpurukan buat kita. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap beribadah. Dan saya harap anak-anak sekolah minggu selama berada di rumah rajin membantu orang tuanya, rajin dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada kakak, dan menuruti nasihat orang tua kita. Dan selama seminggu ini, jika kita memiliki kesalahan kepada orang tua kita yang telah mendukakan hati orang tua kita, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhan
hati kawanku terluka oleh pinta ucapku dan kehendakmu jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela. Ampunilah. Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, dengarkanlah berita anugerah. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setelah kita mendengarkan petunjuk hidup baru, mari kita bermazmur dan membaca dari Mazmur 13 ayat 6a. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari lagu pujian Baca Kitab Suci. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan cerita baru, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita baru dari Ibu Guru kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Guru yang akan bercerita, berkati anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah yang akan mendengarkan cerita. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum Ibu Guru mulai cerita, Ibu Guru mau tanya dulu kepada anak-anak tentang gambar yang ada di tangan Ibu Guru ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Saya Bu Guru, saya. Saya Bu Guru. Ada anak sekolah minggu juga di sini. Lala bikin apa di sini? Ini Bu Guru ingin mendengarkan firman Tuhan. Lala sangat rindu untuk mendengarkannya. Oh, Lala mau dengar ceritanya Ibu Guru. Ibu Guru tanya Pale, Lala sama anak-anak di rumah, ini gambar apa? Pak Polisi dan Ibu Poluan Bu Guru. Wah, Lala pintar sekali. Kalau ini ada yang tahu gambar apa anak-anak di rumah sama Lala? Tentara Bu Guru, tentara. Wah, betul. Ya, Lala pintar juga. Anak-anak di rumah juga sudah tahu pasti ini Pak Tentara. Kalau ini ada yang tahu gambar apa? Dokter dan suster Ibu Guru. Wah, Lala pintar. Anak-anak di rumah juga pasti tahu. Toh, ini gambar dokter dan suster. Nah, Ibu Guru mau bertanya lagi sama anak-anak di rumah. Orang tuanya kalian pekerjaannya apa? Kalau Lala, orang tuanya kerja apa di rumah atau di luar rumah? Kalau saya, ibu saya itu seorang guru, Ibu Guru. Oh,
Oh, jadi mamanya Lala itu seorang ibu guru juga. Dia mengajar Iya juga benar, di ya sekolah. benar Bu Guru, seperti Ibu juga, iya. Ya, kalau mamanya Lala kalau sudah bekerja butuh istirahat atau tidak? Butuh Ibu Guru karena ibu saya bukan robot. Oh, Iya. jadi semua orang tua kita jika sudah bekerja di luar rumah atau dalam rumah, semuanya butuh istirahat. Iya benar sekali Bu Guru, benar sekali. Oke deh Lala. Nah, anak-anak sekolah minggu, kali ini Bu Guru bercerita tentang tahun Yobel. Apakah anak-anak di rumah ada yang sudah tahu apa itu tahun Yobel? Ya, semua pasti ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, ini gambar pada saat bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Jadi bangsa Israel itu berjalan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Selama perjalanan itu, bangsa Israel selalu dipelihara Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, saat itu juga Tuhan memanggil satu nabi. Ada yang tahu nabi siapa? Ini, ada yang tahu nabi siapa ini? Ini Nabi Musa. Jadi Tuhan Yesus memanggil Nabi Musa untuk datang ke Gunung Sinai untuk menyampaikan perintah yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Nah, perintah yang pertama yaitu jika bangsa Israel ke tanah Kanaan dan bekerja di sawah atau di kebun, bangsa Israel harus beristirahat. Mengapa harus beristirahat? Supaya mengembalikan tenaga bangsa Israel. Jadi Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menghitung beberapa tahun ia bekerja, dari tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga tahun ketujuh. Nah, setelah dia menghitung sampai tahun ketujuh, bangsa Israel disuruh berhenti sama Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh mereka berhenti pada tahun ketujuh, jangan bekerja dan semua pekerja dan tanamu itu jangan kamu tanami supaya subur lagi. Jadi Tuhan menyuruh berhenti pada tahun ketujuh. Selama 1 tahun itu makan dari hasil 6 tahun yang lalu. Jadi selama 7 tahun dia bekerja, dia berhenti tahun ke-7. Nah, yang dia makan itu hasil dari 6 tahun yang lalu. Kemudian istirahat selama 7 kali. Ketika sudah sampai istirahat selama 7 kali, maka sampailah tahun ke-50 yang disebut itu tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan, semua orang dibebaskan. Kita harus berbagi kasih kepada semua orang. Semua orang kaya harus mengembalikan tanah yang pernah dibeli dari saudaranya atau orang lain, supaya semua orang punya tanah lagi untuk tempat tinggal dan mencari makan. Semua orang kembali ke tanah miliknya. Nah, perintah yang kedua itu bangsa Israel harus taat dan menyembah kepada Tuhan saja dan hidup menurut kehendaknya. Jika bangsa Israel hidup taat dan menurut kehendak Tuhan, Tuhan akan memberi hujan supaya tanahnya subur dan menghasilkan banyak makanan. Tetapi jika bangsa Israel tidak hidup menurut kehendak Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan, bangsa Israel akan tidak aman dan pasti suka bertengkar dan tidak menghasilkan banyak makanan. Dan perintah yang ketiga itu harus berjanji atau dalam Alkitab disebut bernasar. Ada yang tahu apa itu bernasar? Nah, Ibu Guru kasih contoh. Bernasar itu misalnya mamanya dari rumah kasih uang 5.000 untuk kasih masuk persembahan. Nah, bernasar itu harus semuanya dikasihkan kepada Tuhan uang yang 5.000 tersebut. Tidak boleh dibelikan gula-gula dulu 1.000 baru 4.000 dikasih masuk persembahan. Itu namanya melanggar nasar atau tidak menepati janji. Tidak boleh dikurangi atau tidak boleh diganti atau diingkari.
Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi orang yang setia. Nah, demikianlah perintah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, setelah itu Nabi Musa menyampaikan semuanya itu kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel melakukan semua perintah yang diberikan Tuhan. Jadi anak-anak, kita harus taat dengan perintah Tuhan dan kedua orang tua kita. Jadi kalau mamanya di rumah bilang tidak boleh ini, kita harus menuruti semuanya itu. Seperti bangsa Israel sudah taat kepada Tuhan, dan kita juga harus menepati janji kita. Ketika kita sudah berjanji kepada siapapun, mau kepada teman, orang tua, bahkan Tuhan, kita semuanya harus menepati janji tersebut. Demikianlah cerita kita. Amin. Ya, setelah kita mendengar cerita yang dibawakan oleh Ibu Guru Gian tadi, mari kita menyanyi lagi dari lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, saat ini kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Dan dengarkanlah nats persembahan dari Roma 12 ayat 1. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ya, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Semua duduk tenang, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami supaya dapat digunakan dengan baik. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang
berada di rumah. Kiranya Tuhan selalu memberkati anak-anak sekolah minggu kami dalam bermain, belajar. Kiranya Tuhan juga selalu memberikan kesehatan dan kekuatan. Kiranya juga Tuhan selalu memberkati kedua orang tua yang selalu mendampingi anak sekolah minggu kami selama proses pembelajaran di rumah. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan guru-guru sekolah minggu yang dilakukan, supaya Tuhan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami bawa ke dalam nama anak-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi lagi dengan lagu pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau berbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, hahaha, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau berbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, hahaha, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Iya, anak sekolah minggu, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Amin. Ya, demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Kiranya apa yang telah kita dengarkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap mematuhi aturan dari pemerintah. Dan sampai ketemu di minggu depan. Dadah.